Assalamualaikum, Pak Hans dari Undip Semarang. Waalaikumsalam Pak Bakar. Waalaikumsalam ya. Oke, gambarnya mana nih Pak Hans? Gelap-gelapan. Ini agak Nah, ini dia udah muncul. Baik, tadi kita sudah sama-sama ikuti kajian Fatku Robani dan kemudian yang kedua kita juga sudah mendengarkan bagaimana gelombang cinta dibacakan oleh Mbak Vina Yunita dengan judul Kafilah Tetap Berlalu. Silakan Pak Han, apa yang bisa di-share dengan kita dari dua bahasan yang kita sampaikan malam hari ini? Silakan Pak Hans. baik, terima kasih Pak Afkar. Salam buat Buya, salam hormat dan salam sayang. Dan juga untuk Pak Tatu di studio ya Pak Tatu ya. Iya. Baik, saya masuk ke dalam gelombang cinta malam ini bahwa tokoh sentral yang diceritakan itu orang yang ditolak oleh ayah wanita yang dicintai karena mungkin kesan fisik yang dimunculkan. Betul sekali. Dia datang dengan mobil jadul ya, tinggalan zaman gitu ya. Plus wajahnya yang dianggap kurang selevel dengan yang mau disandingkan. Terus ada ucapan, ada ucapan dari ayah wanita ini dalam bahasa anak-anak sekarang itu ngaca dulu gitu. Iya betul. Terus ucapan itu rupanya disimpan serius. Akibatnya dia membawa rasa sakit dilukiskan oleh puisi ini sampai membeli kaca yang banyak sekali apa cermin. Itu menunjukkan dia terlalu serius menanggapi itu, jadinya sakit sendiri. Terus muncul kesan bahwa ayahnya ini materialis dan dungu mungkin ya. Tetapi di ujung-ujungnya itu menjadi jelas wanita ini memberi kejelasan pada tokoh sentral ini bahwa enggak seperti itu. Lalu dia senang sekali dan kemudian tidak hanya itu, karena cintanya dia diberi trik-trik khusus cara menghadapi ayahnya. Ya itu garis besar ceritanya. Sekarang saya masuk ke tema-tema psikologis yang saya tangkap. Salah satunya itu mengucapkan salamnya harus yang fasih. Ya. Supaya ada nilainya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepastian itu bisa menaikkan level. Ya, meningkatkan levelnya. Iya. Iya. Terus di sini poin-poin psikologisnya ini cukup banyak saya dapatkan malam ini. Jadi dibuka dengan ajakan untuk mengalir dengan hidup ini, tidak diseret oleh peristiwa masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Jalan saja. Kafilah tetap berjalan. Ini agak nyambung dengan yang disampaikan Buya dalam kajian kitab tadi, bahwa tetap mengikuti kafilah itu dalam perjalanan. Tadi sudah diulas banyak dalam ulasan kitab tadi. Lalu dalam dunia yang serba mudah diakses saat ini, kita banyak menerima dan memberi kata-kata penyemangat hidup yang dianggap diungkapkan dari motivator dan sejenisnya tadi. Tapi itu ternyata nggak begitu penting. Yang jauh lebih penting adalah pertanyaannya, benar-benar dibacakah, dimengertikah, dan dilakukan. Itu yang lebih penting. Dan yang menarik kalau dikaitkan dengan kajian kitab tadi, bahwa ada lelucon tadi bahwa kadang-kadang murid bisa masuk surga dan jadi yang menentukan itu rupanya dilakukan apa enggak. Kadang-kadang yang mendengarkan itu justru melakukan daripada yang mengucapkan. Yang ketiga di sini ini menarik, ada kesimpulan permanen, kesimpulan yang sepertinya nggak bisa digoyang-goyang lagi dalam menghadapi kekecewaan hidup. Dalam menghadapi banyak kekecewaan, kesimpulan ini keluar. Jalani hidup dengan kepercayaan penuh pada diri sendiri. Lalu yang keempat juga muncul di sini tema jangan buru-buru atau bersabarlah dalam melihat atau menilai sesuatu biar tidak salah tangkap. Dikasih contoh bagus di sini bahwa kita kadang-kadang sudah termakan oleh anggapan bahwa orang yang menggunakan topeng itu buruk.
Nah, dalam gelombang cinta malam ini belum tentu lihat niatnya. Lalu kadang-kadang orang punya niat baik dengan menggunakan topeng itu sehingga kita nggak perlu buru-buru. Jadi intinya lihat lebih dalam, jangan sekilas. Melihat sekilas itu ujung-ujungnya banyak berbuah kekecewaan. Lalu kalau ngomong, cermati dulu situasinya. Tidak semua harus dikatakan, apalagi kalau dirasakan bahwa orang yang mendengarkan tidak bakal mengerti. Lalu tema lain yang keluar adalah kita seharusnya mudah lupa. Tetapi seringkali kita tidak melupakan hal-hal sepele. Contoh tadi ucapan, ngaca dulu, itu disimpan betul, diseriusi betul. Dan disimpan dalam hati yang sakit ya kita sendiri. Terus orang penting adalah orang yang secara mental tersimpan di dalam hati kita. Bukan orang yang secara fisik berada di dekat kita. Isilah hati kita dengan orang-orang yang memberi arti. Selain orang-orang seperti itu, ya dikeluarkan saja biar tidak mengganggu. Pesan berikut, jaga hati, diibaratkan di sini sebagai lahan garapan. Kita perlu menjaga tanaman yang tumbuh di hati kita. Kita perlu mensensor, sedikit menyensor, bermanfaatkah atau tidak. Tema berikut, manusia itu beragam ternyata dalam tampilan fisik, ras dan lain sebagainya itu beragam. Juga kapasitas intelektualnya dan inteligensinya. Nah, di sini menarik ada pembedaan antara kecerdasan dan kejeniusan. Kalau menyangkut upaya problem solving, kata orang psikologi, upaya memecahkan masalah yang sudah ada, itu sepertinya disebut kecerdasan di sini. Ya. Sementara orang yang bisa mengantisipasi masalah yang bakal atau mungkin muncul di sini sepertinya diistilahkan dengan kejeniusan. Nanti mungkin Buya memperjelas ini kalau saya salah tangkap. Lalu mencintai tanpa memaksa, ini yang menarik ya. Diterima, alhamdulillah. Enggak terima, Ditolak, alhamdulillah juga. Itu cinta tanpa memaksa. Dan yang terakhir, ini menarik sekali, harta kekayaan bisa membuat kita menderita dalam glamor. Saya sepakat 100%, bahkan 1000%, karena saya perhatikan orang yang nangis-nangis di pinggir jalan sambil meminum teh dalam bungkusan plastik itu nggak ada bedanya dengan yang menangis-nangis di lobi hotel sambil minum tequila. Itu sama saja menderitanya, cuma gayanya aja yang beda. Satu glamor, satu enggak. Saya kira itu aja Bu ya, mohon maaf kalau ada kesalahan pemahaman. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Han. Ada beberapa poin yang tentu saja disampaikan malam hari ini. Dan seperti biasa beliau selalu detail ketika mengoreksi atau memberikan resensi dari beberapa karya Buya ini. Dan satu poin Buya, atau dua poin mungkin yang dapat saya tangkap yang paling inti malam hari ini. Poin yang ini saya kira Buya perlu menjabarkan tentang jangan terburu-buru menyimpulkan setiap masalah. Karena hal itu menjadi sesuatu yang bisa saja kita salah. Gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang harta kekayaan, itu bisa mencelakakan kita ketika itu menjadi bagian yang glamor buat kita. Penjelasannya Bu ya. Iya. Jadi maksud saya begini, jangan terburu-buru mempercayai seseorang yang baru langkah awal. Jangan terburu-buru menyanjung pagi hari yang cerah. Iya. 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 Kecuali kalau sudah matahari tenggelam, baru kita tahu hari itu hari yang cerah atau tidak. Kemudian juga kita sering bereksperimen, belum pada kesimpulan, orang sudah banyak yang menerima, banyak yang menolak. Artinya begini, saya adil aja lah. Setiap paradigma yang muncul di tengah-tengah kita, apakah dalam ilmu psikologi, ilmu fisika, ilmu agama, ilmu apa sajalah, teori-teori virologi dan sebagainya, jangan terlalu cepat mempercayai dan jangan terlalu cepat menolak. Yang baik wait and see, silakan. Seperti yang terjadi, ada orang menduga bahwa Candi Borobudur itu adalah peninggalannya Nabi Sulaiman. Jadi
ternyata The King Solomon's Mine itu adanya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di Candi Borobudur. Slemannya ada, Wanasabanya ada, Ratu Sabah ke Wanasaba situ ada. Ya saya tidak menolak, saya tidak menerima, silakan buktikan saja dulu. Ini salah satu ajaran René Descartes kan seperti itu. Ya. Jadi artinya sangat mungkin saja memang itu betul terjadi. Karena sampai sekarang orang mencari harta karun peninggalan Sulaiman belum pernah ketemu. Di mana The King Solomon's Mine sampai diangkat ke layar kaca besar ya, layar besar jadi film itu, film besar tuh King Solomon Mine. Harta karunnya Nabi Sulaiman tuh nggak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Ya memang nggak ada. Memang kerajaan Sulaiman itu tidak di daratan, tidak, tapi di seberang lautan. Tidak di sekitar daerah Palestina itu tidak. David di situ David, tapi Salomon tidak di situ. Di tengah lautan. Ya jangan-jangan ya di Pulau Jawa itu barangkali kan mustahil. Tapi silakan buktikan saja dulu. Nah makanya jangan terburu-buru menolak dan jangan terburu-buru menerima. Kemudian teori-teori tentang alam semesta. Teori bintang kembar bertahan sekian lama. Akhirnya dihujani pertanyaan ternyata tidak mampu menjawab. Gugur, kalah dengan teori Big Bang kan. Kemudian juga teori nebular. Orang Islam keburu-buru mendukung teori nebular, yaitu teori asap atau apa ya, gas alam semesta. Dengan mengdalil semesta wa ila sama'i wa hiya dukhanun wa qala laha wal ardi tiyata'an au karha qala ta'atayna ta'in. Setelah Allah rampung membuatkan langit, bumi dan langit rampung dibangun oleh Allah yang berasal dari kabut. Nah, itu teori nebular. Tapi juga ketika diberondong dengan pertanyaan nggak bisa menjawab, gugur dengan sendirinya. Kita nggak usah banyak komentar. Nah sampai sekarang teori Big Bang itu belum terpatahkan. Yang paling kokoh teori Big Bang sekarang ini. Ya setelah disosialisasikan, diumumkan oleh Schleiermacher ya dari Belgia itu. Sampai sekarang belum terpatahkan, masih bisa menjawabnya. Saya kira itu semacam itu. Ini masalah tentang jangan terburu-buru ya. Kemudian harta itu tidak ada jaminan bisa membangun kebahagiaan kok. Paling-paling hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sengsara dengan cara glamor. Gitu kira-kira. Iya, sengsara, tidur berkurang, tidur pernah nyenyak, takut ada rampok. Ya, tengah malam bangun dia sasam, mencari apa namanya? Grendel kunci-kunci pintu diperiksa semua, barangkali yang terlupakan, garasi dibuka, barangkali mobilnya ada yang mencuri. Ya, jam tengah malam keringat, telepon berbunyi lagi, tidur berkurang, istrinya merintih, kapan aku dapat pelukanmu? Ya, makan nggak dikunyah lagi, aku ditelan aja karena take off jam 7. Itu kan hidup sengsara, tapi kelihatannya glamor kan? Ya, itulah. Jadi kalau Anda mencari kebahagiaan ya jangan dikaitkan dengan materi dan harta. Kebahagiaan adalah kondisi jiwa. Materi tidak ada hubungannya dengan kondisi jiwa kita. Semua orang tanpa melihat materi masing-masing bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Satu, karena yang kita bangun adalah di dalam hati kita ini. Dan hanya kita yang mampu membangun kebahagiaan di dalam hati kita itu. Makasih kepada kita. Luar biasa.